8 jenazah karyawan PT Palapa Timur Telematika yang dibantai oleh KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua berhasil dievakuasi ke Timika. Evakuasi ke-8 korban ini membutuhkan waktu 6 hari pasca pembantaian yang dilakukan KKB sejak Rabu lalu. Setelah dievakuasi, 8 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD Mimika untuk dilakukan pemulasaraan oleh tim medis. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Marcelinus Labulela di Papua. Silakan rekan Marcelinus dengan laporan Anda. Ya, baik. Selamat sore rekan Dea dan Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa terkait evakuasi jenazah di Beoga, Kabupaten Puncak sudah dilakukan kemarin di Bandara Moses Kilangin, Kota Timika, Papua sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Proses pemulangan jenazah dari lokasi kejadian ke wilayah Kota Timika memakan waktu hampir 6 hari lamanya, di mana selama 6 hari ini juga ke-8 jenazah dari karyawan PT Palapa Timur Telematika yang berlokasi di distrik Beoga, Kabupaten Puncak masih baru tiba kemarin sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Untuk itu dapat saya informasikan juga rekan dia bahwa terkait pemulangan jenazah memang membutuhkan proses yang sangat lama mengingat kondisi cuaca di Kota Timika dan sekitarnya baik di Kabupaten Puncak dan sekitarnya masih beberapa waktu terakhir ini terkendala karena hujan dan awan sehingga proses evakuasi baru dilaksanakan baru dilaksanakan pada kemarin. Dapat juga saya informasikan bahwa terkait jenazah ini setelah sampai di Bandara Moses Kilangin Kota Timika langsung dibawa menuju ke RSUD Mimika untuk dilakukan pemulasaran untuk menjahit dan melakukan visum terhadap korban-korban yang dibantai oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak. Untuk hasil visum, pihak rumah sakit sudah melakukan visum dan hasilnya sudah ada. Begitupun pernyataan dari pihak PT perusahaan PTT mengatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab akan mengantar korban sampai menuju ke kediaman korban di kampung halamannya masing-masing. Dapat saya informasikan juga bahwa terkait operasi pemulangan jenazah ini tadi pagi sekitar pukul 6.00 korban sudah mulai dibawa pulang ke kampung halamannya masing-masing menggunakan jenis pesawat Batik Air, Sriwijaya Air menuju ke kampung halamannya masing-masing. Jadi korban tadi pagi sudah mulai dievakuasi atau dibawa pulang ke kampung halamannya masing-masing. Untuk itu dapat saya sampaikan juga bahwa terkait proses evakuasi jenazah memang membutuhkan waktu lama mengingat kondisi cuaca di area tersebut harus dipastikan betul-betul kondusif sehingga proses evakuasi berjalan dengan lancar. Dapat saya tambahkan juga bahwa proses evakuasi jenazah tidak melalui Kabupaten Puncak, namun kebetulan posisi tempat kejadian perkara berada di distrik Beoga itu berdekatan langsung dengan Kabupaten Intan Jaya, sehingga proses evakuasi jenazah dialihkan ke Bandara Sugapa, tepatnya di Kabupaten Intan Jaya, kemudian dibawa ke rumah sakit dan dilakukan otopsi. Hingga kini kondisi di Kota Timika aman terkendali dan juga tadi pagi juga kita sudah memantau di area Polres Timika bahwa proses evakuasi jenazah atau pemulangan jenazah ke kampung halamannya masing-masing sudah berhasil dilakukan. Begitu rekan Dea. Baik, dan Tribuners rekan Marcel juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kaops Damai Kartens 2022 Kombes Pol Muhammad Firman. Berikut liputan lengkapnya. Hari ini kita sudah melakukan evakuasi terhadap 8 jenazah korban kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata. Tim berangkat sejak jam 7.30 waktu Indonesia Timur tadi pagi dengan 9 personil dengan menggunakan 4 heli, 3 heli dari heli sipil, 1 dari heli penerbang TNI AD.
Proses evakuasi alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada gangguan baik cuaca maupun situasi yang ada di sana. Jenazah digeser ke Sugapa, selanjutnya Sugapa digeser ke Timika untuk selanjutnya dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Timika. Jadi mungkin nanti lebih jelasnya nanti kami akan coba jelaskan bersama nanti dari tim dokter yang melakukan evakuasi, tim medis yang melaksanakan visum di rumah sakit. Oke, itu saja. Berarti tadi 8 kantong itu sudah dipastikan 8 jenazah. 8 jenazah. Kondisi jenazah bisa dikenali? Kita belum bisa tidak tahu. Oke. Dan katanya disemayamkan di 32 sudah. Rencana demikian. Tapi selesai nanti dari identifikasi oleh tim medis, baru kita putuskan lebih lanjut. Keberangkatan ke Jakarta? Belum sampai sana, kita masih menunggu hasil visumnya dulu. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.